Nah, konsepnya kita sendiri juga lebih ke milenial ya, dilengkapi dengan smart home dan kita hanya 6 lantai, Mas. Konsepnya resort. Nah, sekarang kau anak-anak milenial sekarang lebih kreatif. Kita bisa mengakses keadaan lingkungan hunian kita itu dari handphone kita. Anak-anak sekarang, zaman sekarang kan maunya hanya praktis gitu. Dia udah mendekati tinggal sekilo lagi, 5 menit lagi aku nyampe di hunian saya mau nanti AC-nya udah nyala, udah adem. Gitu. Atau misalnya aku nyampe nanti biar TV-nya nyala. Gitu. Terutama bagi orang yang memiliki balita atau bayi gitu, anak-anak atau memantau orang tua segala macam, kita bisa mantau lewat handphone kita. Karena customer ini kan ada dua ya, dia ada investasi jangka pendek atau jangka panjang. Menjalin hubungan baik dengan customer. Customer itu bukan hanya sekedar customer, dia udah jadi teman. Halo, selamat siang guys. Halo. Bersama saya Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Ketemu lagi kita untuk saat ini saya berada di salah satu proyek developer bersama salah satu manajer yaitu Bu Lulu. Ya, pada saat ini saya ingin mengetahui konsep dari suatu proyek di developer di Bogor ini dengan manajernya, dengan Bu Lulu. Langsung aja kita cari tahu nih guys, bincang langsung dengan Bu Lulu. Ya. Halo Bu Lulu, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Han. Gimana nih Pak? Semangat ya Bu Lulu ya? Ya, semangat pasti. Nah, kita ingin ketahui nih Bu, mengenai konsepnya. Kan ini kan di properti di Bogor salah satu yang konsepnya beda ya. Nah, itu boleh diceritain Bu, seperti apa sih konsep dari properti yang saat ini Bu pasarkan? Oh iya, terima kasih Pak Han. Iya, siap. Saya lebih mengenalkan ini dulu ya, nama proyek kita. Proyeknya kita Suwardana Park. Kita lokasi ada di Jalan Raya Semplak. Lokasi kita sangat strategi. Nah, konsepnya kita sendiri juga lebih ke milenial ya. Jadi dilengkapi dengan smart home dan kita hanya 6 lantai, Mas. Konsepnya resort. Seperti itu. Resort, kita ya? resort itu. Di sudah lengkap dengan segala fasilitas. Gitu. Konsep resort milenial ya. Ya. Milenial tuh berarti yang baru bekerja atau baru bekerja, karyawan tetap gitu ya, mendapat penghasilan langsung bisa memiliki gitu ya. Karena gini, kita lihat pasar-pasar sekarang ya, generasi milenial sekarang lebih senang tinggal di tempat yang sudah lengkap gitu, nggak terlalu ribet gitu loh Mas. Jadi misalnya dia mau makan segala macam, mau berenang atau olahraga segala macam kita udah siapin semua. Gitu, jadi nggak perlu pergi jauh-jauh seperti itu. Jadi lebih praktis. Gitu. Berarti konsepnya memang menjaring kaum muda yang betul sekali ya. Betul bekerja. Nah, kebetulan ini kan yang saya tahu Ibu dulu bisa dibagikan nggak Bu mengenai karirnya? Kan kita tahu Bu Lulu dulu seorang yang sebenarnya bukan di bidang marketing ya. Betul sekali Mas Handoyo. Nah, kenapa sih tertarik di dunia marketing ini, seperti apa itu tips-tipsnya? Boleh. Betul sekali. Memang awalnya sih saya ini nggak ada background marketing sama sekali. Saya seorang sekretaris itu sekitar 8 tahun yang lalu saya resign dari pekerjaan saya, terjunlah di dunia properti. Kenapa saya tertarik di dunia marketing khususnya properti? Karena pendapatan kita itu loh Mas Handoyo tidak terbatas gitu. Gitu ya, kalau kita staff atau apa kan gajinya itu maksudnya kita itu ya salary-nya ya segitu-gitu aja gitu, bulanan gitu. Sedangkan di dunia properti khususnya di dunia marketing itu kita bisa bergaji seorang direktur gitu. Gitu. Dan motivasinya adalah itu ya. Karena ya makin kesini kan kebutuhan juga makin banyak, apalagi saya seorang wanita, banyak sekali ya perawatan segala macam dan itu saya membutuhkan biaya yang nggak sedikit, sehingga saya tertarik terjun di dunia properti. Seperti itu. Untuk saat ini kan memang dalam masa pandemi ini dunia properti gimana sih cara tips-tips penjualannya itu supaya tetap bertahan di saat seperti sekarang ini normal. Itu ada ini nggak, ada tips-tipsnya nggak buat kita nih yang teman-teman kita yang masih berkarir di properti saat ini? Ya, kalau untuk pandemi ini ya kita semua ini bencana global kita juga ini, tapi
Kita sih kemarin itu sempat dirumahkan ya sekitar 3 bulan karena memang dari pemerintah gitu ya. Nah sekarang kita udah mulai aktif. Pada dasarnya sih Mas tergantung untuk penjualan di proyek kita saat ini stabil. Stabil mungkin karena faktor harganya kita juga masih harga perdana dan konsepnya kita gitu. Nah kita lebih ke strategi dan gimmick dari perusahaannya kita untuk customer itu. Kita memberikan gimmick gitu ya, dengan cara bayar yang lebih long lagi seperti itu. Seperti itu sih Mas. Cara bayarnya yang long tuh maksudnya ini KPR ya berarti? Nah untuk cara bayar kita sendiri kita ada 3 Mas. Ini kita ada hard cash. Kalau hard cash itu ya tau lah Mas Handoyo ya, itu paling 1 bulan kita udah lunas ya, booking, DP dan pelunasan di hari ke-30. Sedangkan sebelumnya kita itu kan cara bayarnya hanya 48 kali. Hanya 48 kali. Sekarang kita perpanjang menjadi 60 kali. 60 kali. Ya, seperti itu. Betul, untuk 5 tahun ya. Betul. Dan kita kasih hanya booking, tahap-tahapnya itu booking, lalu tanpa DP kita langsung bagi 60 kali. Gitu. Jadi 0 DP. 0 DP ya. Seperti itu. Cuma kan untuk cash ini berarti kaum milenial ya berarti ya. Betul. Ada juga Mas, jangan salah. Sekarang kau anak-anak milenial sekarang lebih kreatif. Mereka memiliki pendapatan yang lebih loh. Mereka kreatif. Misalnya gini, ada yang main dalam online shop. Ada salah satu customer saya masih usia sekitar 24 tahun. Dan dia bisa membeli tipe kemarin kita closing itu tipe 2 bedroom. Di sini. Kita 2 bedroom itu di harga sekitar kurang lebih kalau lantai, kita kan tergantung lantai ya Mas ya. Itu di angka 600-an. 600 seperti ya. itu. Dan ya beli di kita dan dia itu usahanya luasnya berapa? Luasnya 36 meter. 36 ya. 36 meter gitu. 2 bedroom. Betul. Dan itu yang beli itu ya anak muda gitu, masih umur 24 tahun, usahanya online shop. Dia bisa menjual bermacam-macam seperti pakaian. Seperti itu. Jadi kita jangan beranggap anak-anak muda sekarang, justru pendapatan mereka sangat kreatif. Jadi konsepnya yang beda tadi, berarti saya ulang lagi ya, berarti itu one stop apa itu tadi konsepnya itu? Konsep kita smart home Mas. Iya, hunian dilengkapi dengan smart home. Jadi ya mungkin Mas Handoyo udah tahu lah ya smart home seperti apa, kelebihannya apa. Kita bisa mengakses keadaan lingkungan hunian kita itu dari handphone kita gitu. Misalnya Mas Handoyo, betul. Jadi apa ya? Terkadang kan anak-anak sekarang zaman sekarang kan maunya ya praktis gitu. Dia udah mendekati tinggal sekilo lagi 5 menit lagi aku nyampe di hunian saya mau nanti AC-nya udah nyala, udah adem. Gitu. Atau misalnya aku nyampe nanti biar TV-nya nyala. Gitu. Terutama bagi orang yang memiliki balita atau bayi gitu, anak-anak atau memantau orang tua segala macam, kita bisa mantau lewat handphone kita gitu. Nah itu kelebihannya kita juga project ini. Dan kita hanya 6 lantai Mas, nggak terlalu crowded gitu. Yang lebih strategi lagi lokasinya kita ini dekat dengan Atang Senjaya Lanut. Jadi ke depan ini sih dari program pemerintah ya, dengar ini Bogor ini bakal ke depan menjadi provinsi sendiri Mas. Gitu ya. Mungkin Bogor Depok dan Bekasi itu akan menjadi Bogor Raya. Nah kalau itu terjadi nanti kebetulan Swardana ini terletak di lokasi yang sangat strategi, gitu. Ini bakal naik terus harganya Mas. Ya. Harganya cukup ini ya. Betul. Nah ada yang mau di-sharing lagi nggak kira-kira mengenai dari kita yang mau berkarir di dunia properti saat ini? Ada nggak tipsnya untuk skillnya yang dibutuhkan apa gitu untuk seperti Bu Lulu? Untuk anak-anak muda ya kalau mau berkarir di dunia properti, lebih sih nomor 1 itu penguasaan produk Mas. Ya? Kita harus menguasai produknya kita gitu ya. Apa sih produknya kita, kelebihannya apa? Kedua, kalau nanti customer membeli proyeknya kita, berinvestasi di tempat kita, customer itu dapat apa? Karena customer ini kan ada 2 ya, dia ada investasi jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu beliau misalnya beli 1 lantai, sebelumnya kan customer kita seperti itu beli 1 lantai, setelah progres dan topi off, itu beliau akan jual lagi.
Nah, pasar-pasarnya di mana kita harus menjelaskan ke customernya kita. Seperti itu, sehingga beliau itu mantap untuk berinvestasi di tempatnya kita. Nah, itu Kedua, tipenya investor betul. ya, investor Jadi ya. marketingnya sendiri harus tahu kebutuhan dari customernya. Kebutuhan. Gitu. Kedua, apa sih investasi jangka panjang? Jangka panjang itu apa ya? Setelah jadi beliau interior disewakan. Nah, kita sebagai marketing juga kita harus memberikan pelayanan setelah kita jual unit customer kita, kita akan terus dihubungi sama beliau, kita akan bantu untuk sewakan unitnya dia gitu. Sehingga nanti setelah kita pindah di proyek berikutnya, customer tersebut akan terus mengikuti kita. Aku banyak yang seperti itu, Mas. Jaga relationship ya. Iya, sebelumnya saya di proyek A, terus saya pindah ke proyek B, beliau ikut beli lagi dan seterusnya seperti itu. Jaga relationship ya. Ya, terus ke database juga. Customer kita harus seperti yang aku bilang tadi ya Mas ya, menjalin hubungan baik dengan customer. Kita follow up. Kita memberikan contoh, kita harus tahu hari ulang tahun dari customernya kita. Ya, terus komunikasi. Jangan kita komunikasi misalnya ini pesan buat teman-teman sales. Jangan nanti kita baru komunikasi menawarkan produknya kita gitu. Ya, sebelumnya kita harus tahu. Ya? Betul sekali Mas Handoyo. Jadi di hari ulang tahun beliau kita harus tahu, oh ya selamat ulang tahun gitu. Dan kalau saya sharing ya buat teman-teman semua, saya pribadi gitu sampai sekarang. Kalau saya WA atau komunikasi dengan customer saya selalu awali, apa kabar Pak? Semoga rezeki Bapak selalu lancar di akhir pembicaraan. Jangan lupa bahagia. Salam buat keluarga. Itu akan memupuk kedekatan gitu. Jadi iya, customer itu bukan hanya sekedar customer, ya udah jadi teman. Dan kita masuk untuk menjual proyek kita itu nanti saya nggak gampang. Seperti itu. Oke. Ada lagi Mas? Kayaknya mungkin nanti dilanjut lagi dengan video selanjutnya guys. Untuk saat ini terima kasih dulu sama-sama Mas Handoyo dan konsepnya, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video kita selanjutnya guys. Jangan lupa jika like video ini, klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.